Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Mulyani sebagai pengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, saya akan mempraktikkan pembelajaran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, agar pembelajaran kita tenang, nyaman, Ibu harap sampah-sampah di bawah itu silahkan diambil dan dibuang di tempat sampah ya. Baik, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, agar kiranya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Agar kita semangat belajar hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Hari Kemerdekaan. Siapa yang bisa memimpin? Ya, Anissa, silahkan maju. Selesai. Baik anak-anakku, Ibu akan mengabsen dulu. Anissa Adelia, Fatima Zahra, Ikrar Halif, Muhammad Ilham. Alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anakku, Ibu akan menyampaikan motivasi untuk kalian semangat lagi dalam belajar. Motivasi itu jangan biarkan siapapun mengatakan kau tidak bisa melakukan sesuatu. Kau bermimpi, kau harus menjaganya. Kalau menginginkan sesuatu, raihlah. Titik. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang menyusun teks proklamasi? Siapa yang tahu? Ya, Anissa, silahkan. Ya, benar sekali. Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Sekarang buka bukunya bab 6. Kita akan mempelajari yaitu pembelajaran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama Ibu akan membahas perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajah bangsa asing. Sebagai negara yang merdeka dan bebas, Indonesia ingin mengantarkan dirinya ke depan pintu gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur. Kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa negara. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang pembagian wilayah atau daerah. Setiap wilayah atau daerah memiliki pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterikatan daerah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dengan disepakati bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Wilayah Indonesia yang sebelum kemerdekaan terdiri atas beberapa pekerjaan atau bentuk lain, menyatu menjadi satu kesatuan negara. Peristiwa ketika Sri Sultan Hamengkubuwono menyatakan bahwa wilayah kerajaannya merupakan bagian dari NKRI, merupakan contoh keteguhan akan bentuk negara kesatuan. Tekad bentuk negara kesatuan yang telah disepakati oleh para pendiri negara ini harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekayaan yang dimiliki daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat. Kekhususan dan keragaman daerah tetap terus dipelihara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
namun dikembangkan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna kebanggaan dan kemandirian, tidak mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara. Kewenangan mengurus urusan pemerintahan sendiri, tidak menaati peraturan pemerintah pusat, apalagi mengarah pada pemisahan daerah dari negara kesatuan. Anak-anakku, sekarang ibu akan membagi kelompok dengan 7 kelompok. Masing-masing 6 kelompok itu terdiri 5 orang dan 1 kelompok itu terdiri 4 orang. Baiklah, sekarang duduk dengan masing-masing kelompok kalian. Anak-anakku, lihat bukunya, di situ ada gambar 6.1 tentang peta Indonesia dan gambar 6.2 tentang perjuangan rakyat Surabaya. Ibu akan menjelaskan isi dari gambar tersebut. Pada gambar 6.1 itu, peta Indonesia dengan membentang sedemikian luas wilayah Indonesia secara umum. Indonesia memiliki ribuan pulau, mulai dari yang besar hingga yang kecil. Tepatnya, jumlah pulau yang ada di Indonesia ini jumlahnya kurang lebih 13.466 buah, yang tersebar dari ujung timur ke ujung barat dan utara sampai ujung selatan. Dan ribuan pulau yang ada di Indonesia, ada beberapa pulau yang ukurannya besar, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Nah, pada gambar 6.2 itu, perjuangan rakyat Surabaya, pertempuran rakyat Surabaya pada saat itu merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar itu terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 di kota Surabaya. Pertempuran ini adalah peran pertama kali dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam kemerdekaan dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Baiklah anak-anakku, siapa di sini yang mau bertanya? Silahkan. Ilham mau bertanya? Ya, silahkan. Baik, pertanyaan Ilham itu, apa alasan mengapa pertempuran Surabaya disebut sebagai simbol nasional perlawanan Indonesia atas kolonialisme? Jawabannya karena rakyat Surabaya bertempur dengan mati-matian untuk membela daerah dan bangsanya. Mereka itu tidak takut mati demi negara. Semangat dan perjuangan mereka sangat sungguh-sungguh besar untuk membela negara dan tak bisa dipadamkan oleh musuh. Siapa lagi yang mau bertanya, anak-anak? Ya, Fatima mau bertanya? Silahkan. Pertanyaan Fatima itu, siapa yang menjadi komandan pertahanan kota Surabaya pada pertempuran 10 November? Dia itu adalah Maijen Sungkono. Masih ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada lagi. Anak-anakku paham kan tentang materi ini? Alhamdulillah. Baik anak-anakku, sekarang tiap-tiap kelompok mencari informasi tentang perjuangan menuju NKRI. Kalian bisa mencari di buku atau internet. Setelah itu kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian masing-masing apa yang telah diperoleh bersama dengan teman kelompok kalian. Nah, setelah itu tiap-tiap kelompok menyusun laporan hasil diskusinya berupa kertas lembaran. Kerjakan sekarang ya anak-anak. Sudah selesai semua anak-anak? Baik. Sekarang tiap-tiap kelompok naik ke depan untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Kelompok yang pertama naik itu sesuai dengan urutan kelompok, yaitu kelompok 1. Silahkan naik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2.
kelompok 7. Silahkan naik. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Baik anak-anakku, ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran. Pada awal sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke tempat terpencil bernama Rengas Dengklok oleh pemuda Indonesia. Tujuan penculikan itu agar mempercepat kemerdekaan Indonesia, tapi hal ini tidak disetujui oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi, proklamasi kemerdekaan di Indonesia diumumkan di kediaman Insinyur Soekarno. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa yang kalian pahami tentang pelajaran hari ini? Siapa yang mau menjawab? Ya, Anissa, silahkan. Ya, jawaban Anissa benar sekali. Kita dapat memahami betapa susahnya perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan selama 3 abad lebih oleh Belanda dan juga Jepang. Sekarang pertanyaan ibu, apa manfaat dari pembelajaran ini? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, Ilham, silahkan. Ya, kita dapat menghargai jasa-jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Pertanyaan ibu yang terakhir, sikap apa yang kalian bisa tanamkan untuk negara tercinta ini? Siapa yang mau menjawabnya? Ya, Fatimah, silahkan. Ya, baik sekali, mengembangkan sikap yang positif untuk nasionalisme terhadap NKRI, menjunjung tinggi sifat nasionalisme, mengedepankan cinta tanah air, dan berupaya menjadi warga negara Indonesia yang baik berdasarkan asas kewarganegaraan dan Pancasila. Baiklah anak-anak, ibu akan memberikan kalian tugas. Lihat bukunya, di situ ada uji kompetensi 6.1. Kalian kerjakan sekarang lalu kumpul ke ibu jika sudah selesai. Sudah selesai semua ya anak-anak? Baik, ibu akan memeriksanya dulu. Bagus, jawaban kalian itu rata-rata benar. Tingkatkan lagi ya anak-anak. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang makna proklamasi dan kemerdekaan NKRI. Pelajari baik-baik ya anak-anak, minggu depan ibu akan tanya-tanya kalian. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.